Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah bisa bertemu kembali dalam channel Saifuddin Tahir Sinau tentang kapal secara komprehensif. Kawan-kawanku semua, kali ini saya akan berbagi perihal sejarah atau hal ikhwal daripada kapal Titanic, ya. Kapal Titanic. Kapal Titanic ini adalah kapal yang di dalam sejarahnya merupakan kapal yang membuat tragedi tenggelam yang menghebohkan dunia pada saat itu, yaitu tahun 1912, ya, 1912. Tepatnya 14 Februari tahun 1912. Kapal Titanic itu nama lengkapnya RMS Titanic atau Royal Mail Ship Titanic. Dia dijuluki, disematkan namanya oleh pemerintah kerajaan Inggris, ya, pemerintah kerajaan Inggris. Nah, kapal Titanic ini diciptakan atau dirancang dan dibangun oleh seorang insinyur naval architect namanya Thomas Andrew. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, Thomas Andrew adalah seorang anak pemilik galangan kapal terbesar di bilangan Belfast, United Kingdom, tepatnya di daerah Belfast. Nama galangannya yaitu Harland and Wolff, Irlandia Utara. Nah, kapal Titanic ini dibangun, ya, selama 3 tahun, perkiraan selama 3 tahun, yaitu 31 Maret 1909 sampai dengan 31 Maret 1912. Beberapa bulan kemudian kapal ini dipakai untuk pelayaran perdana ke Amerika Serikat, dari Inggris ke Amerika Serikat, membawa penumpang orang kaya-kaya dan membawa paket dan kartu pos dari Inggris ke Amerika. Di tengah perjalanan menabrak gunung es dan akhirnya kapal Titanic ini tenggelam, ya. Perancang daripada kapal Titanic ini tidak saja membuat kapal Titanic, tapi membuat kapal Olympic dan kapal Britannic. Bagaimana kisahnya tentang Olympic dan Britannic? Kita akan uh, bahas pada sesi terpisah. Nah, sebelum melanjutkan sesi kapal Titanic ini lebih lengkapnya, ini ada buku, ya, tentang bagaimana membuat anggaran operasi kapal, ya, biaya mengoperasikan sebuah kapal, ya. Ini bisa dikontak pada deskripsi yang ada di bawah ini. Silakan bagi yang mau membelinya. Nah, kawan-kawan semua, kapal Titanic ini dikenal sebagai kapal yang mewah pada zamannya. Kapal yang terbesar pada zamannya, khusus untuk kapal penumpang dan kapal yang mengangkut kargo dalam bentuk pos, ya. Panjang kapal ini sekitar 269 dan beratnya sekitar 46.328 ton, ya, beratnya, ya, atau displacementnya itu. Nah, pada pelayaran perdana kapal ini dimulai pada pelayaran perdananya tanggal 10 April eh, 1912, ya, di pelayaran 10 April. 2 hari kemudian dalam perjalanannya, yaitu dari Southampton menuju ke Amerika Serikat di New York, ya. Tujuannya di kota New York. Kapal ini di tengah perjalanan menabrak, tepatnya tanggal 14 April
1912. Nah, kapal ini mengangkut sekitar 2.224 orang, ya. Dan awak kapalnya tidak bisa dicatat, tidak bisa ditemukan berapa jumlahnya. Namun kapal ini Thomas Andrew ikut di dalam pelayaran perdana tersebut. Ya. Nah, kapal ini tenggelam. Ya, kapal ini tenggelam. Tepatnya 14 April 1912. Dan bertabrakan menabrak ya gunung es. Jamnya berapa? Malam. Ya sekitar jam 23.40-an. Di sebuah perairan namanya Samudra Atlantik Utara ya. Samudra Atlantik Utara. Meskipun pada saat itu sudah dirancang dengan baik oleh Thomas Andrew, kapal ini dilengkapi dengan sekat-sekat sehingga di dalam solas itu ada ketentuan mengenai subdivision. Karena kapal ini mengangkut pakai mesin uap dan apa namanya batu bara sebagai bahan bakarnya, sehingga sekat-sekat tersebut masih bisa terterobos oleh adanya air, ya. Nah, karena kapasitas daripada kapal ini cukup besar, sehingga masuknya air juga cukup besar. Nah, kapal Titanic ini tenggelam nabrak jam 23.40 dan tenggelam sekitar 2 jam 40 menit. Dalam waktu 2 jam 40 menit kapal Titanic ini tenggelam ya. Sekitar 15 April tahun 1912. Korban terjadi ya. Terjadi banyak korban, terjadi banyak penyelamatan. Oleh karena itu disusunlah SOLAS. Triggernya adalah Titanic ini ya. Sekitar 2.224 orang itu ada di dalam kapal itu dan lebih dari 1.500 orang dinyatakan meninggal dunia di laut. 1.500 orang. Kemudian terjadilah kecelakaan ini dianggap kecelakaan terbesar di zaman itu. Banyak dari mereka yang selamat dari kapal ini dibantu oleh kapal lain yang juga apa namanya milik Inggris yaitu RMS Carpathia yang menyelamatkan sisa daripada 1.500 ini ya sekitar 700 orang ini diselamatkan oleh kapal namanya Carpathia ya yang tiba sekitar 1,5 jam ya dari tenggelamnya kapal Titanic. Kawan-kawan semua, kapal ini dirancang hanya mampu ya, Titanic ini hanya mampu menampung setengah dari penumpang, jumlah penumpang. Kalau 2.224, maka bisa menampung 1.112 orang saja. Ya. Dan separuh sekunci dipakai untuk apa itu separuh kru dapat ditampung di dalam kapal tersebut. Nah, karena ini menjadi trigger, maka dibentuklah namanya Life Saving Appliances Code (LSA) Code. Ya, kawan-kawan semua, peninggalan daripada terjadinya kejadian tragedi kapal Titanic ini eh, terjadilah penemuan oleh kapal Titanic ini pada tahun 1985. Ditemukan bangkainya oleh seorang dokter dalam ekspedisi namanya Dr. Robert Ballard. Itu menemukan bangkai kapal Titanic yang terletak 3.800 meter dari permukaan air laut. Ya, ditemukanlah dalam pelayaran tersebut. Kawan-kawan semua, di dalam dunia pelayaran tentunya kita harus memiliki satu buku yang disebut dengan shipping management. Nah,
Di sini ada namanya shipping management, seluk-beluk shipping management ya. Bisa didapatkan apa itu bukunya di dalam deskripsi. Silakan menghubungi deskripsi yang ada di dalam channel ini. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Sejak terjadinya penemuan bangkai kapal Titanic ini, ya, banyak artefak-artefak yang diangkat di dipamerkan. Ya, memang penemuan ini dilindungi karena takutnya terjadi pencurian-pencurian, maka dilindungi. Bangkai kapal itu sendiri sekarang dilindungi berdasarkan undang-undang secara internasional. Ini untuk mencegah adanya penjarahan yang lebih lanjut. Warisan untuk Titanic ini telah menjadi subjek. Ya, banyak buku-buku ditulis, banyak dibuat buku, banyak dibuat film, termasuk kami membuat buku-buku eh, tentang apa itu seluk-beluk manajemen apa itu pelayaran dan bagaimana menganggarkan biaya pelayaran. Nah, dengan adanya dokumentasi-dokumentasi tersebut, kapal Titanic akhirnya dibuatlah karya film namanya Titanic, karyanya James Cameron tahun 1997. Ya. Bencana ini membawa perubahan besar di dalam peraturan-peraturan keselamatan. AIMO telah menyusun namanya SOLAS, AIMO telah menyusun namanya Life Saving Appliances, dan banyak-banyak aturan-aturan maritim lainnya, termasuk sekoci. Ya, jumlahnya harus mampu menampung jumlah yang ada di atas kapal penumpang. Semua awak kapal, termasuk semua penumpang, harus bisa diselamatkan dari suatu kapal dengan dilengkapi dengan adanya skoci. Ini adalah mitigasi. Sejarah Titanic adalah pengingat bagi kita warga praktisi maritim, dunia perkapalan dan pelayaran. Bencana ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan, ya, pentingnya keselamatan, pentingnya dampak daripada keselamatan ini jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian di kemudian hari. Semoga industri pelayaran akan menjadi semakin maju, semakin berkembang, aturan-aturan dari IMO bisa diterapkan, diimplementasikan, di-enforcement, direview, dan evaluasi. Semoga sharing singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.